Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ansor, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bertemu dengan salah satu bulan yang mulia, yakni bulan Sya'ban. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah masalah keutamaan, fadilat, kelebihan bulan Sya'ban. Bunyi hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, annahu qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atani Jibrailu lailatin nisfi min Sya'ban, malaikat Jibril telah datang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, lalu malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hazihi lailatu, malam ini, yakni malam nisfu Sya'ban, tuttahu fiha abwabus sama', Allah membuka pintu-pintu langit, wa abwabur rahmah, dan Allah membuka pintu-pintu rahmat. Faqul, maka berdirilah, wa sholli, untuk mengerjakan solat, warfa' ra'saka, dan angkatlah kepalamu, wa yadaika, dan berdoalah, atau dan angkatlah tanganmu ila sama', ke langit. Faqul, lalu aku berkata, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi lailah, ini malam apa? Jadi Rasulullah itu bertemu dengan malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Rasulullah diajarkan atau diperintahkan oleh Allah untuk sholat, berdoa, ya, di malam itu, karena di malam itu Allah membuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Ma hadhihi lailah, ini malam apa? Faqala, lalu Jibril menjawab, hadhihi lailatul
malam Allah membuka ratus buah pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i. Lalu Allah akan mengampuni semua orang yang tidak. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i. Di malam nisfu Sa'ban itu Allah mengampuni semua hambanya, yang Islamkah, yang berimankah, Allah mengampuni pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan nisfu. Insyaallah kita nisfu Sya'ban malam Selasa. Malam Selasa kita nisfu Sya'ban. Jadi kegiatan kita di sini adalah biasa membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, ya. Atau mungkin ada ulama yang mengatakan silahkan sholat sunnah nisfu Sa'ban 2 rakaat. Malam Selasa, hari Senin malam Selasa kita ke masjid sama-sama, ya. Bawa anak, bawa istri, bawa tetangga, ya. Kita sholat nisfu Sa'ban 2 rakaat. Habis itu kita baca surah Yasin 3 kali. Bunyi lapas niatnya adalah usalli sunnatan nisfi Sya'bani raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku sholat sunat nisfu Sya'ban 2 rakaat nurut imam karena Allah Ta'ala. Suratul Fatihah. Habis itu ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Habis itu rakaat kedua suratul Fatihah. Ayat kedua adalah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian kita baca surah Yasin sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan, kerjakan itu nanti malam Selasa. Niat kita pada Yasin pertama itu, pembacaan Yasin pertama, ya, mohon dipanjangkan umur kita. Itu Yasin pertama. Yang kedua, dimudahkan, diluaskan rezeki kita, dan menolak bala. Yasin yang ketiga, memohon ditetapkan iman hingga akhir hayat kita. Siang harinya kita puasa sunnah, karena Rasulullah paling banyak puasa di bulan Sya'ban selama 30 hari seperti puasa Ramadan beliau. Kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban itu dibandingkan dengan bulan Rajab, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Rasulullah mengatakan, dalam hadis ada yang mengatakan 1 bulan suntuk beliau puasa di bulan Sya'ban itu. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu, bapak-bapak, tempat dilaporkan amal ibadah kita 1 tahun itu di bulan Sya'ban. Jadi 12 bulan itu, yang 11 bulan untuk kita beraktivitas itu, di bulan Sya'bannya Allah melaporkan hasil pekerjaan kita yang selama 11 bulan itu dilaporkan di bulan Sya'ban. Apakah hari pertamanya, keduanya, wallahu alam, itu rahasia. Makanya Rasulullah itu puasa dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban. Siapa tahu di saat beliau puasa itu laporannya bahwa hari ini beliau dalam keadaan berpuasa. Itu kita nggak tahu rahasianya Allah, tanggal berapa, hari apa. Yang penting di bulan Sya'ban itu adalah malam
malaikat mengangkat hasil pekerjaan kita yang 11 bulan itu ke Allah Subhanahu wa taala. Turunlah sesudah selesai bulan Sya'ban, turunlah buku baru. Jadi penutupan buku di bulan Sya'ban itu. Pekerjaan kita yang 1 tahun itu di situ. Makanya kita tidak ada salahnya kita puasa. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Siapa tahu pas kita puasa itu si bulan diangkat dalam keadaan berpuasa. Itu yang dilaporkan setahun sekali. Itu yang setahun sekali Rasulullah. Yang seminggu sekali Allah laporkan pada hari Kamis. Dari hari Senin sampai Senin lagi sampai hari Ahad, pekerjaan amal ibadah yang kita kerjakan jelek buruknya yang 1 minggu itu Allah laporkan, malaikat laporkan kepada Allah pada hari Kamis. Makanya kita disunahkan puasa pada hari Kamis. Siapa tahu pas diangkat dilaporkan catatan kita pada hari Kamis itu kita dalam keadaan berpuasa. Seandainya jelek yang kita kerjakan hari Kamis itulah penutup buku di hari seminggu itu. Dalam hari Senin sampai Ahad itu digantilah dengan buku yang baru. Tutup buku, naik yang lama, turun yang baru. Itu yang 1 minggu. Yang setahun ini bulan Sya'ban ini. Makanya hati-hati dalam berbuat. Enggak kita berpuasa, tetapi usahakan supaya tingkah laku kita, omongan kita, perbuatan kita baik. Jangan sampai laporan kita jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarfa'ullahu a'mal ibadah kullaha fi hadzal syahr." Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal hamba seluruhnya. Fa yaghfirullahu taala li jami'i. Allah mengampuni semua dosa hambanya itu pada malam nisfu Sya'ban itu. Semua dosa hambanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada beberapa orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah man la yusyriku billahi syai'an, yaitu orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang syirik. Illa man kana sahiran, kecuali orang-orang yang tukang sihir. Pertama, Allah tidak mengampuni orang dosa-dosa orang syirik di malam nisfu Sya'ban itu. Yang kedua adalah orang yang tukang sihir, suka pada pekerjaan sihir, itu termasuk orang syirik juga itu. Au kahinan, atau juru nujum, au musyahinan, atau orang yang menendam, orang yang berkelahi, orang yang punya rasa dendamnya kepada orang yang lain. Sampai malam nisfu Sya'ban itu kalau dia tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Cuma 1 malam aja itu Pak, nisfu Sya'ban itu. Malam Selasa itu Allah tidak akan mengampuni itu. Au mudmina khamran, orang yang suka pemabuk, orang yang minum khamr, itu Allah tidak mengampuni. Au musarrifan ala zina, orang yang membiasakan perzinahan, orang yang membiasakan diri untuk berbuat zina. Itu Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut di malam
nisfu Sya'ban au aqal walidaini. Selanjutnya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Awit tamama. Dan selanjutnya adalah orang yang mengadu domba. Au qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kerabat, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Fa inna haula, maka sesungguhnya yang semua yang tadi itu adalah la yaghfiru lahum, Allah tidak akan mengampuninya hatta yatubu, sehingga mereka bertaubat. Jadi kita sempatkan di malam nisfu Sya'ban itu, kalau kita nggak bisa berjamaah sholat di sini di masjid, silahkan di rumah kita sholat tahajudkan, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak istighfar ya. Di dalam satu amalan bahwa kita dianjurkan untuk berselawat ya. Di rumahkah kita bangun tengah malam, kemudian kita kerjakan sholat tahajud, sholat taubat ya, sholat hajat, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sebanyak 100 kali, istighfar 100 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 100 kali ya, itulah amalan-amalan pada malam nisfu Sya'ban itu di rumah kita. Nah, kalau kita nggak bisa, kerjakan di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi Sya'ban." Tak ada malam yang mulia setelah Lailatul Qadar dari malam nisfu Sya'ban. Yang paling pertama, yang paling bagus adalah malam Lailatul Qadar. Yang kedua sesudah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Tinggal sebentar kita puasa. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, rezeki kita di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Dan kita tutup sampai sini. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad